apakah perjanjian itu berjalannya sudah berapa lama gitu Pak? Ketika sudah mensuplai tiba-tiba diputus sepihak oleh PT Yawan Bili. Betul. Halo semua, kawan-kawan Lawyer on the Street, dimanapun Anda berada yang menonton dan mendengar channel ini. Selamat pagi, karena ini diambil pagi ya videonya. Mudah-mudahan terkabar sehat kawan-kawan semua, rekan-rekan semua dimanapun yang Anda berada yang sedang menonton channel ini. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker. Ini karena saya ngomong tidak pakai masker ya. Selalu gunakan masker, ya kita mengalir saja, yang penting kita menggunakan podcast dalam aktivitas kita, dimanapun kita berada. Begitu. Semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari virus COVID-19. Harapan saya seperti itu, untuk rekan-rekan Lawyer on the Street, dimanapun Anda berada. Oke. Ya, kalau berbicara motivasi kenapa saya memilih jalan menjadi advokat ya, menjadi lawyer, yaitu tidak lebih dari saya merasa passion saya di situ. Sejak awal saya di bangku kuliah hukum, saya tertarik dengan dunia hukum. Kenapa saya memilih advokat? Karena advokat adalah profesi yang mandiri dan merdeka. Kita tidak digaji oleh negara, tetapi kita survive merdeka dengan profesi kita sendiri. Kita hanya sebatas diberikan legalitas oleh negara ini. Begitu. Nah, tantangan advokat itu sebetulnya banyak sekali ya. Terutama dari penghasilan, dari segi penghasilan itu. Terutama dari segi penghasilan yang cenderung fluktuatif. Apalagi kita yang masih muda, udah buka kantor sendiri, kita harus bisa memanage kantor kita. Pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan klien, memanajemen perkara itu dengan bagus, lalu kita punya staff yang untuk digaji juga. Nah, kan kita kalau sendiri kan kewalahan juga, tapi bisa aja. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih bagus mencarikan lowongan kerja untuk orang lain gitu. Ya semampu kita aja gitu, bisa menggaji dia terbantu. Kalau bagaimana strategi kita untuk bisa menjadi profesional, menjadi lawyer, pertama, ya kalau aku masih baru, hitungan baru juga jadi advokat. Yang penting komitmen. Kalau pesan-pesan seniorku, yang penting komitmen, konsisten dengan lawyer ini, karena godaannya pasti banyak, ya. Kita akan digodaan dengan hal-hal yang seperti kerjaan yang lebih layak, yang bulanan yang jelas, yang hasilnya jelas. Kalau lawyer kan kadang jam kerjanya nggak jelas dan pendapatannya fluktuatif, tergantung cash. Orang membayar kita tentu punya alasan, apa nilai jual kita, itu yang kita harus munculkan. Gitu. Nah, kalau jadi advokat itu syarat paling utama ya sarjana hukum. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, untuk bisa menjadi advokat adalah sarjana hukum. Umur minimal 25 tahun. Ya tidak ada jaminan pendidikan kita tinggi, jadi advokat, S2, S3, ya. Nggak ada jaminan, karena di dalam dunia praktisi hukum ya, kita kan dunia praktek nih, mempraktikkan hukum itu seperti apa, itu yang ditanya pengalaman. Lalu konsisten kita, keuletan kita, lalu kita bisa nggak berpikir out of the box untuk dalam tiap perkara gitu. Ketika perkara itu klien datang ke kita, nah, klien itu meminta advies hukum, apa yang kita berikan? Tepat nggak kira-kira advies yang kita berikan? Ketepatan itu kita harus menjadi kunci juga. Lalu memang pengalaman gitu. Nggak mungkin kan kita menangani perkara ini kita belum pernah, lalu kita ujuk-ujuk merasa sudah pandai segala macam gitu. Tetap, saya pun pelan-pelan dari awal, mulai dari nol tanpa bayaran, saya dibayar gitu.
apalagi khusus perkara yang saya belum pernah tanganin, kadang saya ambil aja karena saya suka gitu. Begitu. Jadi intinya nggak ada jaminan sekolah lu tinggi, stratan S1, S2, S3, lu bisa buat gugatan bagus, bisa buat konsep ngedraft kontrak atau ngedraft nota pembelaan, nota apa, pokoknya masalah surat-surat menyurat untuk berpraktek di litigasi dengan bagus, nggak ada jaminan. Itu semua dari pengalaman serta referensi kawan-kawan dalam hal ini di dunia advokat. Ya buku kita harus punya. Lucu kalau orang praktis hukum nggak punya buku ya, buku-buku literatur tentang praktek lah, dunia praktek peradilan kita. Itu sangat membantu. Ya walaupun zaman sudah canggih, googling segala macam itu bullshit. Tetap pada buku kita harus berproses. Buku-buku terkait harus sering baca, intinya juga mengenai aturan-aturan terbaru, regulasi terbaru. Nah semua kita dianggap tahu di advokat ini. Mulai dari pidana, perdata, hingga bidang tun juga segala macam. Jadi kuncinya di membaca juga gitu. Begitu. Kalau mengenai fenomena itu kan itu subjektif sekali. Kalau dinilai, ya silahkan aja orang menilai apakah hukum kita tuh masih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Bebas-bebas. Sejauh ini ya, kalau upaya hukum dari seseorang yang sudah dihukum, misalkan di tingkat pertama, dia punya hak untuk banding, lalu punya hak untuk kasasi, lalu punya hak untuk peninjauan kembali. Ya bebas-bebas aja dia untuk melakukan itu. Dan yang menilai kan sudah ada lembaganya, ya ada lembaga Mahkamah Agung, ya kan. Apakah tingkat peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung di atas. Ya bebas aja kalau dianggap begitu, cuman faktanya nggak terjadi seperti itu. Ya masih banyak lah PR-PR kita untuk menuju ke situ gitu. Karena cerminan negara maju itu kan dari salah satunya dari penegakan hukumnya juga. Kita kan negara berkembang masih. Nah kalau dikatakan peradilan kita segala macam korup segala macam, ya hari ini kok sama-sama mau berbenah kok gitu kan. Jadi awam banyak stigma-stigma negatif itu karena dia tidak tahu aja, karena dia tidak terjun langsung di dunia itu. Karena subjektif sekali untuk menilai itu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan itu, keadilan itu seperti apa idealnya? Kalau kita yang tertimpa masalah, adilnya seperti apa? Tidak akan ketemu. Nah, makanya Mahkamah Agung itu kita punya dibebankan hak untuk mengajukan peninjauan kembali, kasasi. Mahkamah Agung yang menilai itu. Itu udah upaya hukum luar biasa. Mahkamah Agung itu sudah lembaga hukum tertinggi untuk mencari keadilan. Keadilan bagaimana? Bukan menurut kita, tapi menurut lembaganya. Kalau menurut kita keadilan itu nggak akan ketemu. Pasti subjektif sekali gitu. Jadi yang menilai itu adalah lembaganya, bukan kita. Yang menurut kita nggak adil, yang menurut mereka adil, kan gitu. Ya kan? Jadi objektifnya di mana ya? Yang lembaga sudah dipercaya yang bisa menilai itu gitu. Ya kalau ada NGO yang bilang segala macam ya itu bebas saja. Itulah di demokrasi seperti itu. Demokrasi itu saling kritik mengkritik. Kalau senyap-senyap aja kita ya udah kayak Korea Utara kita. Nah kalau untuk pesan kawan-kawan yang baru ingin terjun ke dunia advokat, ya saran saya ya terus belajar, jangan jangan menganggap diri kita sudah punya apa-apa. Tetap belajar terus, tetap belajar, tetap upgrade ilmu, ya kan. Lalu jangan sepelekan perkara-perkara yang dianggap kecil. Kadang perkara kecil itu bisa mengantarkan kita ke wadah yang lebih besar gitu. Lalu juga untuk mahasiswa-mahasiswa hukum, saran saya dari sekarang kalian sudah tahu dan harus tahu potensi-potensi kalian
kalian di mana passionnya. Kalau memang di dunia praktisi hukum ada passion, ya silahkan aja, mau mau jadi advokat, mau jadi hakim, jadi jaksa, polisi, ya persiapkan hal itu. Itu yang bisa nilai passion kalian kalian sendiri. Tapi kalau kalian di luar passion itu, udah kalian bisa keluar dari zona itu, dunia hukum tadi. Tapi kalau kalian memang punya ketertarikan di dunia hukum, dunia praktisi, silakan. Tapi kalau mau tertarik juga di dunia akademisi, udah lanjutkan kuliah kalian ke tingkat lebih tinggi. Tapi kalau saran saya, kalau mau jadi praktek, terus terjun dulu S1, kalian sebagai tenaga profesional turun langsung menjadi tenaga itu. Tetap punya literasi, rajin membaca gitu, nulis juga gitu. Berbagi aja apa yang bisa dibagi, kayak buat video-video seperti ini kan berbagi juga, menulis artikel opini hukum, ya, terbiasa analisa diskusi, itu hal-hal seperti itu membiasakan kita menjadi orang hukum nantinya. Orang hukum itu terkenal dengan kritis, suka menganalisis, ya kan, suka membaca. Membaca itu harus kalau orang hukum, kalau menurut saya begitu. Itulah.